Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dias Oktavia Ningrum dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Angkatan 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memaparkan materi dari mata kuliah K3 atau biasa yang disebut Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di mana keselamatan dan kesehatan kerja ini sangat diperlukan, sangat diutamakan dalam sebuah pekerjaan agar pekerjaan hasil dari pekerjaan yang kita harapkan itu sesuai. Nah, pada materi ini yaitu dengan judul pengelolaan laboratorium dan bengkel, di mana pengelolaan laboratorium dan bengkel terdapat manajemen operasional dan manajemen perbaikan berkelanjutan. Nah, apa sih yang disebut manajemen operasional? Manajemen operasional merupakan manajemen proses konversi di mana bantuan fasilitas seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen masukan ataupun input yang diubah menjadi keluaran berupa barang atau jasa layanan. Maksudnya, di mana ada media seperti tanah, tenaga kerja, dan modal itu bisa digunakan secara baik, dioperasikan secara baik agar menghasilkan jasa, agar menghasilkan layanan atau kasarnya barang gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu manajemen perbaikan berkelanjutan. Apa sih yang disebut manajemen perbaikan berkelanjutan? Nah, manajemen perbaikan berkelanjutan itu memiliki beberapa opsi, memiliki beberapa unsur. Nah, yang pertama yaitu perbaikan, perawatan, dan inovasi. Nah, pada perbaikan, perawatan, dan inovasi ini termasuk salah satu dari manajemen perbaikan berkelanjutan. Ini adalah faktor utama dalam perbaikan berkelanjutan setelah manajemen operasional. Dalam konteks manajemen perbaikan berkelanjutan, manajemen memiliki dua fungsi utama ya teman-teman. Nah, apa saja sih dua fungsi utama itu? Yang pertama yaitu perawatan, yang kedua yaitu perbaikan, di mana perawatan tersebut berkaitan dengan kegiatan untuk memelihara teknologi, untuk memelihara barang, untuk memelihara alat kerja, ataupun sistem manajerial, standar operasional yang ada serta menjaga kondisi tersebut melalui pelatihan agar lebih disiplin. Nah, yang kedua yaitu orientasi proses atau hasil, di mana orientasi proses atau hasil pun berhubungan dengan manajerial perbaikan berkelanjutan. Kenapa kok ada orientasi proses atau hasil? Karena gini teman-teman, di dalam manajemen perbaikan berkelanjutan itu sangatlah berkesinambungan dari tahap 1 sampai tahap terakhir. Apalagi ini mengenai hasil ataupun proses, di mana hasil dan proses itu harus kita ketahui bagaimana pahitnya, bagaimana baiknya, bagaimana buruknya. Itu teman-teman. Nah, kemudian pada pendekatan berorientasi proses harus diterapkan dalam perencanaan manajemen. Nah, perencanaan manajemen seperti apa yang harus diterapkan? Yaitu perencanaan manajemen perbaikan berkelanjutan seperti siklus PDCA. Nah, siklus PDCA, apa itu siklus PDCA? Nah, pada siklus PDCA ini biasa disebut yaitu PDCA itu merupakan singkatan dari Plan, Do, Check, dan Action. Nah, pada siklus kemudian selain PDCA, nah teman-teman, setelah siklus PDCA, kemudian ada juga siklus SDCA. Apa sih siklus SDCA ini? Apa sih kepanjangan dari siklus SDCA ini? Nah, siklus SDCA ini memiliki kepanjangan yaitu 1. Standardize, yang kedua Do, yang ketiga Check, dan yang keempat itu Action. Nah, kemudian selain SDCA pun ada juga yang disebut QCD atau QCD atau biasa kepanjangan dari Quality, Cost, and Delivery. Nah, selain QCD ini ada juga yaitu TQM. Nah, TQM ini memiliki kepanjangan dari Total Quality Management. Kemudian ada lagi JIT atau
just in time, dan yang terakhir yaitu ada TPM atau total productive maintenance. Nah, setelah hal yang tadi dilanjut dengan yang ketiga yaitu siklus PDCA dan SDCA. Seperti apa sih siklus PDCA dan SDCA? Nah, sekarang mari simak. Langkah pertama dari manajemen perbaikan berkelanjutan adalah menerapkan siklus PDCA ya teman-teman, atau yang biasa disebut Plan, Do, Check, and Action, di mana PDCA ini memiliki sarana atau biasa disebut dengan sebagai sarana yang menjamin terlaksananya kesinambungan dari manajemen perbaikan berkelanjutan. Kemudian dari PDCA ini bisa dikembangkan lagi bahasanya, yaitu atau plan. Dari bahasa kitanya itu, dari bahasa Indonesianya itu plan artinya rencana, di mana rencana ini berkaitan dengan penetapan target untuk perbaikan. Nah, di mana si rencana ini, bagaimana perbaikan ini bisa berjalan dengan lancar, maka yang pertama itu harus ada rencana. Nah, setelah rencana, kemudian ada do atau lakukan. Lakukan apa yang akan dikerjakan, lakukan apa yang sudah direncanakan. Nah, pada do ini atau pada lakukan ini berkaitan dengan penerapan diri dari rencana tersebut ataupun plan. Nah, setelah do atau lakukan, kemudian ada check atau periksa. Nah, pada periksa ini merujuk pada penetapan apakah penerapan tersebut pada jalur yang benar atau jalur yang salah. Jadi sebelum kita melakukan, kita pun harus periksa terlebih dahulu. Penelitiannya itu harus nomor 1, agar kita pun tidak salah dalam melangkah, agar kita pun tidak salah dalam mengerjakan. Gitu teman-teman. Nah, setelah cek kemudian ada action ataupun tindakan. Ketika sudah teman-teman melaksanakan perencanaan, melakukan atau lakukan, kemudian ada pengecekan ataupun pemeriksaan, nah barulah di situ teman-teman melakukan action ataupun tindakan, di mana action ataupun tindakan ini berkaitan dengan standarisasi yang baru bagi perbaikan berikutnya. Jadi agar kita tuh memiliki patokan dari PDCA ini teman-teman. Nah, siklus PDCA ini berputar secara berkesinambungan segera setelah suatu perbaikan tercapai. Keadaan perbaikan tersebut dapat memberikan inspirasi untuk tahapan perbaikan selanjutnya. Mungkin seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, setelah tadi pemaparan mengenai PDCA, yang unsur keempat itu yaitu ada mengutamakan kualitas, di mana mengutamakan kualitas itu menjadi salah satu unsur agar perbaikan berkelanjutan itu berjalan secara lancar, di mana tujuan dari kualitas, biaya, dan penyerahan atau yang tadi disebutkan yaitu QCD adalah menempatkan kualitas pada prioritas tertinggi. Menempatkan kualitas seperti apa nih bentuknya, apakah bagus jeleknya, mengenai estetikanya, mengenai keindahan si produknya, ditempatkan pada prioritas tertinggi, prioritas utama. Nah, tidak jadi soal bagaimana menariknya harga ataupun penyerahan yang ditawarkan kepada konsumen. Jadi kita tidak hanya mengutamakan dari kuantiti jumlahnya ataupun dari harganya si barang, harganya si produk itu berapa. Tapi kita pun mengutamakan dari kualitas si produk kita itu apakah bagus ataupun jelek, apakah cocok dalam dunia sekarang ataupun tidak, gitu teman-teman. Nah, praktik mengutamakan kualitas ini membutuhkan komitmen manajemen karena manajer seringkali berhadapan dengan godaan untuk membuat kompromi. Di sini, nah pada kualitas ini juga teman-teman semuanya baik sebagai karyawan yang biasa ataupun atasan, kita harus secara hati-hati dalam mengutamakan kualitas karena terkadang ada saja godaan-godaan yang ditarik itu seperti dari segi harga. Ada saja orang yang memikirkan ya hanya yang penting harga jualnya itu sesuai dengan yang lainnya, tetapi tidak mengutamakan juga mengenai
kualitas produknya itu apakah bagus, apakah baik atau tidaknya. Nah, kemudian yang kelima itu berbicara mengenai data, di mana data ini sangat berhubungan, di mana data ini sangat penting dalam perbaikan berkelanjutan manajemen perbaikan berkelanjutan atau orang yang mengaturnya yaitu manajer. Nah, pada berbicara dengan data ini, saya yakin baik teman-teman semua ataupun saya pribadi pasti mencoba memecahkan masalah tanpa ada data. Tetapi kalau misalnya sebuah pekerjaan apapun itu ketika tidak ada data, saya yakin itu tidak akan berjalan secara lancar. Dikarenakan data itu salah satu faktor utama, karena di data itu kita merekam, mencatat kekurangan ataupun kelebihannya, mencatat kerugian ataupun keuntungannya. Dimana pada berbicara dengan data ini biasanya mencoba memecahkan masalah nih teman-teman. Pemecahan masalah berdasarkan selera atau perasaan. Jadi pada berbicaraan data ini pun sangat berkesinambungan dengan pemecahan masalah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pada proses berikut adalah konsumen. Yang terakhir itu bagaimana konsumennya teman-teman. Semua pekerjaan pada dasarnya terselenggara melalui serangkaian proses teman-teman. Dan setiap proses pendapat pemasok atau produsen dan konsumen. Produsen hendaknya tidak meneruskan produk yang cacat atau jelek pada proses berikutnya. Jika sudah terjadi hal yang demikian, maka konsumen akan menjadi percaya dengan produk yang dihasilkan. Nah, pada kesimpulannya kali ini, saya dapat menyimpulkan pada pengelolaan laboratorium dan bengkel memiliki dua aspek manajemen. Yang pertama yaitu manajemen operasional, yang kedua yaitu manajemen perbaikan berkelanjutan. Nah, di mana manajemen perbaikan berkelanjutan ini memiliki 6 unsur utama, 6 unsur pokok, yaitu 1. Perbaikan, perawatan, dan inovasi. Yang kedua yaitu orientasi proses atau hasil. Yang ketiga yaitu siklus PDCA dan SDCA, di mana PDCA dan SDCA itu tadi sudah dijelaskan oleh saya. Nah, yang keempat yaitu mengutamakan kualitas. Yang kelima itu berbicara dengan data, mengenai data seperti apa data tersebut. Dan yang terakhir yaitu proses berikut ataupun terhadap konsumen. Jadi proses yang terakhir ini, dari proses pertama sampai proses kelima, yang terakhir yaitu berbicara mengenai konsumen, di mana konsumen ini sangat salah satu unsur utama juga di dalam proses pengelolaan gitu teman-teman. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan mengenai ketiga materi pengelolaan laboratorium dan bengkel. Kurang dan lebihnya mohon dimaaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.